Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Jumpa lagi dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Dalam video kali ini kita akan membahas adanya 3 jenis perjalanan yang akan membawa berkah dan pahala. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Kalau kita lihat secara tradisional, kenapa orang melakukan perjalanan? Kenapa orang bersafar? Itu ya bisa kita sebutkan mungkin ada 3 tujuan. Nah, jadi safar itu dengan satu tujuan. Yang pertama, safar itu adalah mengunjungi saudaranya. Mengunjungi saudaranya yang ada di kota lain, yang dia cintai, dia kunjungi karena Allah SWT. Jadi digambarkan dalam satu hadis, para malaikat itu mencegat orang-orang yang sedang melakukan safar. Lalu dia tanya, kenapa kau berusaha untuk menemui saudaramu di kota itu? Apakah kamu akan mendapatkan keuntungan atau kenikmatan dari pertemanan itu? Oh tidak. Lalu kenapa kau pergi ke tempat itu? Saya mengunjungi saudaraku karena kecintaanku karena Allah SWT. Kecintaanku pada saudara ini karena Allah SWT. Lalu malaikat mengatakan, Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu dan engkau kunjungi dalam perjalanan itu. Jadi safar yang pertama itu adalah bahkan hanya untuk mengunjungi saudara-saudara kita, fukara-fukara kita di kota-kota yang lain. Itu sudah memberikan satu fadilah, memberikan satu pahala. Dan pahala itu bukan main-main, adalah kecintaan Allah SWT kepada yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah perjalanan itu kalau tidak karena ingin mengunjungi saudaranya yang dicintainya karena Allah SWT, maka perjalanan itu adalah dalam rangka mencari ilmu. Nah, ini juga sesuatu yang hilang di zaman hari ini, di mana ilmu itu hilang karena cara mencari ilmunya juga hilang. Karena ilmu itu bisa kita dapatkan dari seorang guru. Ya, jadi perjalanan secara tradisional, safar itu adalah mencari orang-orang yang berilmu, mencari orang-orang yang salih. Ya, dan Rasul SAW mengatakan, memberikan satu metafor bahwa orang-orang mengunjungi orang solihin, duduk bersama kaum solihin, itu berbeda dengan duduk dengan orang-orang yang katakanlah orang yang jahat misalnya ya. Di Rasul menggambarkannya sebagai tentu berbeda orang yang duduk dengan orang-orang yang menjual parfum, di mana dia akan mendapatkan wanginya, dengan orang yang duduk bersama dengan tukang las besi, kata Nabi. Nah, bukan bermaksud merendahkan tukang las besi, tapi sebagai satu metafor bahwa kalau kamu dekat-dekat tukang las besi, maka kamu akan kena jelaganya, kamu akan kena karatnya, kamu akan kena gosongnya, gitu ya. Dengan kata lain, kesalihan itu, ilmu pengetahuan itu ditularkan, ditransmisikan manakala kita berjumpa dan mengunjungi orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang salih. Dan satu lagi dalam tradisi keilmuan, mendatangi orang-orang yang berilmu dan salih itu juga mengurutkan, menunjukkan sanad bahwa ilmu itu turun-temurun ditransmisikan dari guru kepada guru yang semuanya adalah jalur yang hidup, guru yang hidup pada guru yang hidup, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu harus mulai kita biasakan mencari orang-orang berilmu, duduk bersamanya, mendengarkan pengajarannya. Dan bahkan Syekh Adil mengatakan, ziarahilah, kunjungilah para orang-orang soleh ini, para aulia ini, para arifin billah ini, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya kita seringkali melakukan ziarah kepada para aulia, bahkan mereka yang sudah wafat, karena Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, engkau mengira orang-orang aulia ini mati, tapi sesungguhnya mereka tidak mati ya. Nah, jadi hanya kita yang tidak memahaminya. Mereka hidup dalam alam yang berbeda ya, karena kehidupan itu sesungguhnya adalah satu perjalanan itu sendiri. Nah, yang ketiga, tujuan perjalanan itu tidak lain adalah berdagang. Ya, Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, kalau kamu mendengar azan, bersolatlah. Tapi begitu selesai solat, bertebaranlah
ke muka bumi ini untuk mencari fadilah dan rezeki dari Allah SWT, ya. Nah, dan Umar bin Khattab mengatakan bahwa para pedagang ini adalah tamu Allah. Karena itu dalam tradisi keislaman, para pedagang ini atau musafir secara keseluruhan itu sangat diurus, ya. Kita diajarkan untuk menghormati para tamu dan juga mengurus para musafir, ya. Jadi tidak ada alasan kaum muslimin yang ingin melakukan safar, yang melakukan perjalanan, karena alasan tidak punya uang. Alasan tidak punya uang untuk nanti bekal di jalan, untuk beli tiket, atau untuk bayar hotel menginap. Nah, hotel tempat menginap yang membayar itu di zaman ribawi ini adanya. Ya, di zaman ketika tidak ada riba, orang-orang akan dijamu oleh saudaranya, masjid-masjid akan dilengkapi dengan rumah-rumah singgah, ya, dan Baitul Mal akan mengurus para musafir. Ya, sedemikian terhormatnya para musafir ini, bukan terhormat, tapi bahwa musafir itu harus diurus. Musafir adalah salah satu dari 8 orang yang berhak menerima zakat. Jadi karena itu tadi, tidak ada alasan seorang muslim yang berniat bersafar karena 3 alasan itu. Apakah dia mau menemui saudaranya karena kecintaannya pada Allah, apakah karena dia mau menyusuri ilmu pengetahuan, ataukah karena dia ingin berdagang, ya. Pada saat dia kehabisan bekal atau tidak punya bekal, maka Baitul Mal harus mengurusnya. Kita harus mengurusnya, gitu. Jadi karena itu dari dulu kita selalu menyiapkan di setiap tanah wakaf kita, di setiap komunitas kita adanya rumah-rumah singgah untuk mengurus para musafir kehabisan bekal.